Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ada 3 masalah besar umat Islam itu. 1, kemiskinan. Oke. 2, kebodohan. 3, perpecahan. Makmur, bahwa kita harus kaya. Apakah boleh seorang muslim itu kaya? Ijtihad saya Ustadz, muslim itu dilarang kaya. Kok dilarang? Yang benar bagaimana? Wajib kaya. Kenapa jikalau tidak kaya nggak bakalan ada masjid? Kenapa semua orang nggak bisa infak, nggak bisa wakaf? Nggak ada tuh masjid tuh. Miskin semua. Akan hilang haji karena nggak bisa beli tiket haji. Haji sekarang mahal. Kemudian akan hilang madrasah-madrasah Darul Aitam. Masya Allah nggak ada yang nyumbang juga. Dan bahkan progres pembangunan bangsa juga akan susah. Itu bagian pertama. Pak, bagaimana kita mengukur kemakmuran? Jawabannya, kalau seandainya pendapatannya semakin tinggi, insya Allah akan semakin makmur. Dalam Al-Quran itu banyak, nanti Ustadz Adi Hidayat akan menceritakan. Yang paling penting ada, mau umroh ada, mau kawin ada, mau anak bersalin ada, mau sekolah ada, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kayak Ustadz Adi Hidayat aja, sudah doktor, pesantrennya banyak, propertinya di mana-mana, udah segitu aja cukup. Nggak usah heboh-heboh. Setuju tidak? Nah, Pak, bagaimana mewujudkan kemakmuran? Mewujudkan kemakmuran singkatnya ada 7. Mudah-mudahan beres dalam 7 menit. Yang 1, kita harus membangun bangsa Indonesia secara aktif, secara gesit dan progresif. Jangan tawadu. Membangun itu jangan rendah hati. Karena membangun itu adalah bagian dari fardul kifayah. Salahnya Sunuk Hungronya itu mengajarkan kita untuk ke musola saja, ke masjid saja. Kita menjadi seorang yang zuhud, tetapi meninggalkan pabrik, meninggalkan pembangunan pasar modal, meninggalkan perbankan, meninggalkan otomotif, meninggalkan pesawat terbang, dan meninggalkan imron ad-dunya. Maka kalau kita tanya anak kita apa definisi fardul kifayah, maka dari ujung Aceh sampai Merauke jawabannya 1, sholatul janazah, ya kan? Coba fardul kifayah yang kedua apa? Memandikan jenazah. Yang ketiga jawab bersin. Itu jawaban yang paling populer tentang fardul kifayah. Padahal fardul kifayah huwa fardun jama'iyun tijaha qaumin au ummatin muayyana au fi'atin muayyana li adai faridatin muayyana bihaitsu idza yu'adi juz'un minhum saqatal wajibi anhum walakin idza ta'atala asima kulluhum jami'an. Jelas kan? Fardu kifayah ada satu kewajiban kolektif terhadap satu kaum, satu komunitas untuk melaksanakan tugas tertentu. Seperti mayit, ada yang meninggal dunia, wajib sebagian melaksanakan sholat jenazah. Kalau semuanya diam, satu kampung berdosa semua. Ini kewajiban bagi yang mati, apalagi bagi yang hidup. Ibu-ibu yang cantik di atas, apakah bisa menutup aurat tanpa jilbab? Bapak-bapak, apakah bisa sholat tanpa sarung atau tanpa celana? Tidak mungkin. Apakah kita bisa membaca Al-Quran tanpa kertas? Tidak mungkin. Apakah kita bisa mengirim pesan tanpa handphone? Tidak mungkin. Jadi adanya umat Islam yang memproduksi pada kertas, fardu kifayah. Adanya umat Islam yang memproduksi handphone, fardu kifayah. Adanya umat Islam yang menguasai semen, batu bata, kaca, rangka baja, itu fardu kifayah. Adanya umat Islam yang menguasai banking, menguasai insurans, itu fardu kifayah. Nah, jadi yang kedua, kita harus menjadikan mencari rezeki itu bagian dari ibadah. Thalabul halali fardun ba'dal faraid. Jadi insya Allah jikalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak pergi bekerja
sama seperti kita beribadah, niatnya akan lain. Karena itu mencari al-halal. Bapak ibu, bapak-bapak pergi keluar rumah mencari yang halal untuk siapa? Untuk anak dan istri. Coba bayangkan kalau seandainya ada yang lagi jaga di jalan tol, ngasih karcis ini baheula ya, jualan karcis, maka akan terasa seperti monoton. Tapi ketika dia mengatakan saya jaga tol agar orang Bekasi, orang Bogor itu bisa pergi ke tempat kerja, maka otomatis ketika dia ngasih kartu ini niatnya lain. Itulah yang harus kita wujudkan. Niat bekerja, niat bisnis adalah ibadah. 2. Yang ketiga, semangat bekerja, semangat berbisnis itu harus semangat jihad. Kenapa? Ini ada dalam surat Shaf ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi bisnis itu adalah jihad. Kalau jihad harus serius, jangan meleng dan jangan kalah sama orang lain. Fardu kifayah, ibadah ini adalah jihad. Jihad itu kalau ngangkat ini nggak disebut jihad, nggak disebut mujahid. Tapi jikalau kita mengangkat batu yang gede, hampir saja tidak terangkat, tapi kita paksakan, itu contoh kecil dari jihad. Badu juhdi wus'ahu, memaksakan diri sampai batas limit yang terakhir. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, ternyata Al-Quran memberikan janji akan memberikan kemakmuran kepada orang yang beriman dan bertakwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, aku akan bukakan pintu-pintu rezeki. Artinya jangan korupsi. Nah di Indonesia masih ada koruptor tidak? Masih ada menteri yang ditangkap tidak? Masih ada bupati yang ketangkap tangan tidak? Katanya mereka saum Ramadan. Nah itulah janji Allah, harus iman dan takwa. Yang kelima, kita harus banyak bertaubat. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Allah, akan diberikan hujan, akan diberikan air, akan diberikan semua kelengkapan-kelengkapan. Karena Allah marah sama kita, rezekinya diturunkan. Allah senang, akan ditambah. Nah yang berikutnya, yang keenam, ini cepat aja karena kita ingin mendengarkan dari Ustadz Adi Hidayat, harus berorientasi kepada kualitas. Ada satu hadis riwayat Aisyah, innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan an yutkina. Sesungguhnya Allah senang jikalau melihat seorang hamba, jikalau melakukan sesuatu dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi tukang cat terbaik. Jadi akuntan terbaik. Jadi insinyur terbaik. Jadi tukang tempe terbaik. Tukang pisang goreng terbaik. Itulah contoh dari baginda Rasulullah SAW. Beliau menjadi pendidik terbaik, menjadi ahli hukum terbaik, menjadi panglima perang, panglima terbaik. Itulah yang dimaksud dengan al-itqan. Saya ulangi, fardu kifayah, niatkan ibadah. Yang ketiga, harus berniat jihad. Yang keempat, iman dan takwa. Kelima, harus banyak bertobat kepada Allah. Keenam, harus berkualitas. Made in Jepang, made in USA, bukan made in Cibaduyut, kan beda. Nah jadi kita Cibaduyut itu harus naik ke tingkat dunia seperti menyebutkan made in Japan atau made in USA. Ada pepatah mengatakan, if you commit to quality, success will commit to you. If you not, he will not. Jikalau Anda komit kepada kualitas, sukses akan memihak kepada Anda. Jikalau Anda tidak, maka tidak akan datang. Istilahnya beginilah,
Kalau ada tentang kolbu wama kolbu, jagoannya Agim. Kalau tentang zikir wama zikir, jagoannya Ustadz Arifin Ilham. Kalau tentang menghafal Quran halaman atas, tengah, bawah, nomor berapa harus menyebut Ustadz Adi Hidayat. Kalau menyebut ekonomi syariah, mau nggak mau harus menyebut Syafi'i Antonio. Itu namanya kita berkomit kepada kualitas. Ini supaya menyemangati aja, ini guyonan ya. Astagfirullah. Dan terakhir, ternyata kemakmuran tidak bisa diwujudkan kalau tidak adil. Jadi Mas ini bolak-balik tuh. Kemakmuran tidak bisa diwujudkan jika tidak adil. Jadi kalau proyeknya, kata orang Sunda mah dikekepan ku manehna wae, hanya segelintir orang yang menguasai proyek-proyek di Indonesia nggak bakalan makmur. Dalam surat Al-Hasyr dikatakan kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, supaya harta itu adil merata, tidak terkumpul di sebagian saja. Nah, yang sangat berbahaya ketika pengusaha jadi penguasa. Nah, ketika penguasa jadi pengusaha. Karena dia membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Ini adalah masalah besar yang ada di bumi Indonesia yang harus kita pikirkan dan kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemakmuran kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberikan keadilan kepada kita bersama. Sebagai pamungkas, untuk mewujudkan keadilan itu sangat banyak, tapi minimum ada sekitar, mewujudkan kemakmuran sangat banyak, tapi minimum ada 7 yang harus kita lakukan. Coba ulangi bareng-bareng. 1. Fardul kifayah. 2. Bisnis adalah ibadah. 3. Proses bisnis harus dengan ruh jihad. Yang keempat, memastikan iman dan takwa. Yang kelima, banyak istighfar agar Allah tidak marah kepada kita dan kita mengoreksi yang kekurangan-kekurangan, operation, marketing, finance. Yang keenam, harus berkualitas. Kuntum khairu ummah ukhrijat linas, the best nation for the world human being. Dan yang ketujuh, memang harus dibagikan supaya berkeadilan. Mudah-mudahan sebagai pembuka bisa menjadi pengingat bagi Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.